Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahu adzim. Bapak-bapak jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini alhamdulillah kita sudah berada di tanggal 24 bulan Rajab. Artinya Ramadan tinggal bulan Rajab tinggal beberapa hari lagi. Seminggu lagi, karena minggu depan sudah masuk 1 Sya'ban. Setelah Rajab, Sya'ban berarti sebulan lagi ketemu Ramadan. Bahagia, tentu kita berbahagia. Dekat dengan Ramadan saja sudah senang. Walaupun sekali lagi tidak ada yang menjamin bahwa yang hidup hari ini, yang hidup besok, lusa, minggu-minggu setelahnya bisa ketemu dengan bulan Ramadan. Beberapa hari mungkin kita menyaksikan orang-orang yang kita kenal, yang kita tahu, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu bukan hanya mereka yang baru dipanggil oleh Allah beberapa minggu yang lalu yang pingin ketemu Ramadan. Bahkan yang sudah wafat mungkin belasan puluhan tahun pun mungkin mereka masih berharap jangan-jangan nanti dihidupkan lagi, dikasih kesempatan. Entah kesempatan di hari biasa untuk bertaubat atau kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan. Tetapi semua harapan itu tidak akan mungkin Allah kabulkan. Ketika seseorang sudah meninggalkan alam dunia, melewati pintu sakaratul maut menuju alam barzah, alam akhirat, maka tidak akan pernah balik lagi mundur ke belakang, tapi terus maju ke depan. Maka menjelang datangnya bulan Ramadan, menjelang masuknya bulan Ramadan, masih ada kesempatan buat kita untuk bersiap-siap menyambut Ramadan. Persiapan itu bisa dengan semakin mengencangkan aktivitas-aktivitas ibadah, termasuk baca Quran dan lain sebagainya, supaya nanti di bulan Ramadan kita tidak, kalau orang lari itu tidak kram. Nggak pernah lari 10 kilo, ya kayak kita nggak pernah lari 10 kilo suruh maraton, susah mau bisa finish. Cuman modal persiapan beli baju baru, sepatu baru aja kan. Maka begitu juga dengan Ramadan, 1 bulan penuh kita dikasih bonus oleh Allah. Tapi kan walaupun semuanya mau dapat bonus lipatan pahala, tapi kan tidak semuanya mampu menyelesaikan. Maka salah satu caranya yang paling jelas adalah dari sekarang sudah mulai latihan. Menghidupkan amalan-amalan yang bakal kita lakukan nanti di bulan Ramadan. Yang belum dimulai, yang sudah mulai dibuat menjadi harian. Setiap hari kalau ngaji dan seterusnya. Semoga Allah berikan kepada kita semua kesempatan untuk bisa bertemu
dan menikmati indahnya bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tidak lupa kita mohonkan kepada Allah, semoga terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita bersama, tauladan kita semua, Nabi Yuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak-bapak jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara umum amal manusia itu dibagi menjadi dua. Jadi secara umum amalan kita itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu disebut dengan muta'addidun. Yang kedua disebut qasir. Ya. Jadi yang pertama namanya muta'addidun, yang kedua muta'addadun, yang kedua adalah qasir. Apa makna keduanya? Jadi ternyata amalan kita itu yang pertama itu bersifat luas, muta'addadun itu banyak. Maksud luas di sini adalah ketika seseorang mukmin melakukan kebaikan, maka manfaatnya itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga orang yang ada di sekitarnya turut merasakan dari manfaat itu. Ada juga amalan yang qasir, terbatas. Bisa jadi itu amalan wajib, bisa jadi amalan sunnah. Jadi ketika dia melakukan, orang lain tidak serta-merta dapat manfaatnya. Jadi nggak langsung dapat seperti itu. Ya mungkin di lain waktu, di beberapa masa setelahnya orang akan merasakan manfaatnya. Tapi secara langsung, secara serta-merta itu belum mendapatkannya. Tetapi kedua jenis amalan ini tetap mulia dan utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa contoh amalan qasir itu? Yang terbatas, contohnya sholat. Jadi ketika kita sholat, tidak langsung serta-merta masyarakat itu berhenti judi, berhenti nyuri sawit yang lagi rame gitu kan, berhenti main minum-minuman keras, enggak serta-merta. Ya kalau kita cuma sholat saja, ya masyarakat tetap kayak gitu, kita tetap kayak gitu. Tapi dia tetap amalan yang mulia, zikir gitu, subhanallah, subhanallah. Kita dapat ketenangan hati, ketenangan jiwa. Tapi yang di luar ya nggak tenang-tenang juga, sama-sama nggak langsung. Kecuali habis zikir hati kita tenang, baru kita ngajak orang, ngajarin orang, ngajak sholat. Nah, baru orang mulai dapat manfaat. Ini qasir, terbatas. Nah sedangkan amalan yang luas itu bisa dari pikiran, bisa dari sikap, perbuatan kita. Contohnya apa? Amar ma'ruf, nahi mungkar. Ini akan menjadi pembahasan kita. Amalan yang luas dan manfaatnya itu langsung. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Mari jamaah sekalian kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat 110 tadi yang saya baca. Di surat Ali Imran ayat 110 Allah mendefinisikan bahwa umat yang terbaik itu adalah umat yang terhimpun di dalam umat itu 3 ciri. Jadi kalau kita ingin melihat generasi kita, manusia hari ini adalah manusia yang baik, terbaik atau tidak, maka lihat adakah 3 ciri ini di tengah masyarakat itu. Ini kampungnya bagus atau tidak, ini negerinya khair atau tidak, baik atau tidak. Lihat 3 ciri ini ada tidak di tengah-tengah masyarakat dan penduduk itu. Apa 3 ciri yang Allah sebutkan di dalam Quran surat Ali Imran
ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kamu adalah umat yang terbaik. Khaira ummah. Bukan cuma satu orang, tapi umat yang terbaik. Kapan? Ukhrijat linnasi, ketika kalian dilahirkan untuk manusia, melakukan 3 hal. Pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Ini yang pertama. Melakukan amar ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar. Mencegah orang-orang yang mau berbuat kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau masyarakat, daerah, penduduk sudah tidak ada amar ma'rufnya lagi, sudahlah yang penting aku ngaji dewe, sholat dewe, zikir dewe, terserah orang. Nah, ini akan menjadi umat, menjadi masyarakat yang tidak punya nilai, tidak punya izzah, tidak punya kehormatan. Kalau sudah hilang dari umat itu amar ma'ruf, semangat untuk ngajak kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah orang dari kemungkaran. Ini kan perbuatan aktivitas yang berat nih, mencegah orang berbuat mungkar, karena memang orang itu nggak seneng ditegur. Nah, kalau bahasa kita ditegur. Apalagi kalau kita negurnya depan mata. Kamu ini salah kayak gitu. Nah, itu orang nggak nyaman. Jadi sekarang amar ma'ruf nahi mungkar itu menjadi susah tanda kutip, karena yang pertama yang mau nahi mungkar nggak enakan. Yang ditegur lebih keras lagi nyolotnya. Sudahlah, urus kamu sendiri. Nah, kayak gitu kan kadang. Nah, ini akhirnya membuat yang amar ma'ruf sudah jadi malas, takut. Yang nahi mungkar, yang dicegah juga makin merajalela. Tapi ini harus ada, karena memang tidak ada di tengah masyarakat yang semuanya lurus-lurus semua. Pasti ada. Dan seminimal-minimalnya nahi mungkar itu bisa kita tegakkan di dalam keluarga kita. Jadi kalau sudah dari lingkungan terkecil saja kita tidak menegakkan nahi mungkar, keluarga kita tidak kita ingatkan kalau salah, tidak kita tegur kalau hilang, maka akan begitulah kita nanti di tengah masyarakat. Ya, yang ada justru membenarkan, meredoi, mengaminkan, menyetujui, bahkan naudzubillah min dzalik sampai mendukung, menyokong dan jadi penggerak dari kemungkaran. Maka beruntunglah kita kalau masih menjadi bagian kecil dari masyarakat yang masih amar ma'ruf dan nahi mungkar. Maka ketiga inilah yang menjadi ciri umat itu menjadi umat yang terbaik. Amar ma'ruf ini kan nggak mesti harus nyuruh sholat, ngajarin ilmu itu isinya juga amar ma'ruf. Seorang guru, berarti kan amar ma'ruf itu masih ada hari ini. Siapa yang memerankan itu di antaranya? Salah satunya adalah guru. Bayangkan tiap hari dia amar ma'ruf nahi mungkar. Coba. Pendakwah saja yang memang cuma berdakwah aja belum tentu dari pagi sampai sore dia berdakwah terus-terusan. Pada dapat mimbar baru dia ngomong, saya istirahat. Ini guru dari pagi sampai sore apalagi mengajarkan agama, amar ma'ruf yang dia sampaikan. Datang sudah diajarin, diingatkan. Lagi pakai sepatu di depannya langsung, nah kalau pakai sepatu kanan dulu ya. Kan amar ma'ruf. Nggak boleh makan berdiri, duduk makannya. Tuh. Bayangkan dari seperti itu aja sudah kita betapa mulianya
kalau ada lembaga pendidikan yang di dalam pendidikan itu menegakkan nilai-nilai kebaikan dalam amar ma'ruf nahi munkar. Waktunya sholat dipanggilin sholat, ngaji dipanggilin ngaji. Nah, inilah yang menyebabkan umat itu menjadi mulia. Ketika mereka masih menjaga amar ma'ruf nahi munkar. Biasanya kan ada kalau ibu-ibu lagi kumpul gitu kan, nggak pakai hijab, ustadznya lewat langsung kabur dia, lari. Apa ada Pak Ustadz nggak enak gitu kan? Berarti bukan karena kesadaran tuh, karena Pak Ustadznya hilang, balik lagi ngumpul ya. Karena dia tahu kalau dia ditegur nggak enak dia. Nah, ibu-ibu ini kalau ditegur dia nanti ada perasaan nggak nyaman, jadi mending ngilang aja dari hadapan ustadznya. Gitu. Kalau ustadznya udah siap-siap itu mau negur itu. Coba bayangkan kalau masyarakat kita sudah tidak ada lagi nahi mungkar. Orang berbuat sesukanya, bertindak semaunya. Contoh saja negara-negara di barat sana. Yang jangankan nahi mungkar amar ma'ruf, iman pun mereka nggak ada. Maka kehidupannya tidak ada rambu-rambunya. Yang penting nggak ganggu kalian, pikir mereka. Kami yang nanggung resikonya. Tapi kan faktanya justru dari yang awalnya seperti itu nggak saling ganggu seolah-olah. Tapi ternyata melahirkan pribadi-pribadi yang rusak. Jiwanya rusak, otaknya rusak, pemikirannya rusak, nasabnya rusak, gak jelas. Karena di sana tuh nggak perlu nikah, udah tinggal bersama, punya anak, yang penting dirawat, gak jelas. Itu di barat seperti itu. Amar ma'ruf nahi mungkarnya sangat minim sekali. Nah, ini yang harus kita hadirkan. Artinya kalau amar ma'ruf nahi mungkar ini ada dalam diri seseorang, maka walaupun umat itu belum khair, tapi diri dia sudah khair. Jadi nggak mesti harus nunggu bareng-bareng dulu amar ma'ruf. Tentu pasti ada yang mengawali 1-2 orang, yang nanti lama-lama amar ma'ruf nahi mungkar itu jadi orang yang banyak. Saya sering menceritakan jamaah sekalian, bukan membandingkan, tapi ya memang ini yang sering saya saksikan di Konoko itu ya, sekarang Medco. Itu Masya Allah sekali, luar biasa semangat. Mungkin dulu awal nggak seperti itu semangat keagamaan mereka. Subuh itu bisa 3 shop, puasa sunnah, kemudian ya kalau ke masjidnya subuhnya itu udah ada beberapa yang ngaji, sunnah-sunnahnya dijaga. Awalnya saya yakin dari amar ma'ruf itu pasti ada yang ngajak, sampai tercipta kondisi seperti itu. Ya kalaupun ada yang belum kayak gitu, nggak banyak, lebih banyak yang kebaikan. Lingkungan itu terbentuk. Ini kan miniatur saja, pesantren misalkan, kan miniatur saja gambaran betapa kalau amar ma'ruf nahi mungkar itu dilaksanakan dengan baik, seperti itu luar biasanya. Nah makanya hari ini masyarakat saja sudah disuruh, sudah diingatkan saja masih seperti itu. Bagaimana kalau kita cuek dengan kondisi masyarakat kita? Malah terserah, yang penting aku baik. Inilah nanti yang akan memberatkan kita di hari kiamat. Kenapa kok kita tidak ngajak orang, tidak negur orang? Apa alasan kita? Padahal di dalam Al-Quran Allah sudah sebutkan, ketika ada seseorang ditanya, kenapa engkau mendakwahi mereka? Padahal mereka itu jelas-jelas akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jawabannya? Ma'dziratan ila rabbikum. Supaya nanti saya punya jawaban di hari kiamat. Itu saja. Masalah beriman apa tidak kan bukan urusan kita. Ma'dziratan ila rabbikum. Supaya kita punya jawaban. Itu saja. Ya Allah, aku sudah kok melaksanakan. Nah, baru yang kedua, la'allah. Siapa tahu mereka mau bertakwa. Tapi yang pertama itu supaya ada jawaban, itu saja. Sudah kok ya Allah saya tunaikan, sudah saya sampaikan. Nah, kalau kita tidak menyampaikan, tidak mengingatkan, tidak mencegah,
Iya, kita juga nanti akan kena. Gitu. Jadi ternyata orang berbuat jahat itu ngerepotin dirinya, ngerepotin orang lain. Akhirnya kita juga akan ditagih oleh Allah, ngingetin nggak? Walaupun kita tidak dituntut untuk bisa merubah dia. Kita hanya dituntut untuk mengingatkan dia. Berubah atau tidak kan urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, semangat amar ma'ruf nahi mungkar ini yang harus kita bangun. Kita tumbuhkan. Apa keutamaannya? Yang pertama, ini merupakan tugas ataupun aktivitas yang dilakukan oleh para Rasul alaihi wassalam. Jadi melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah aktivitasnya para Rasul. Jadi orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka sesungguhnya dia sedang mengikuti apa yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Ini yang pertama. Mereka mulia karena ini. Jadi para nabi dan rasul itu mulia bukan karena mereka kaya, tapi karena mereka hidupnya diisi dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya kalau kita bukan nabi, bukan rasul melakukan itu, kita akan ikut mulia juga. Walaupun kita ini bukan nabi dan bukan rasul. Yang kedua, ternyata amar ma'ruf nahi mungkar itu ciri orang beriman. Nah ini. Jadi orang yang beriman itu cirinya amar ma'ruf nahi mungkar. Nanti kalau dia tidak ada amar ma'ruf nahi mungkarnya, dianggap tidak beriman. Hidup dewe, beribadah dewe, terserah orang nak apa. Yang penting aku soleh-soleh dewe, tidak. Target kita bagaimana solihun li nafsihi, dia soleh bagi dirinya sendiri. Dan yang kedua, wa muslihun li ghairihi. Setelah itu dia juga mensolehkan orang lain. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu ciri orang yang beriman. Yang ketiga, amar ma'ruf nahi mungkar ini juga termasuk penyebab turunnya pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita meninggalkan amar ma'ruf sama saja kita menghindari, menjauhi, menolak, membatasi datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yansurannallaha man yansuruhu innallaha laqawiyyun aziz." Sesungguhnya Allah pasti menolong. Allah pasti akan menolong. Siapa? Orang-orang yang menolong agama Allah. Jadi kan amar ma'ruf nahi mungkar itu termasuk menegakkan agama Allah. Orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar akan Allah tolong juga. Berarti meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar sama saja menolak datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang enggak mau ditolong Allah? Semuanya pengen ditolong Allah. Maka salah satu cara untuk mendatangkan pertolongan Allah adalah dengan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang terakhir adalah amar ma'ruf nahi mungkar merupakan salah satu bentuk dari kebaikan satu umat. Jadi umat yang baik itu adalah mereka yang menjaga amar ma'ruf nahi mungkar. Yang tadi sudah saya bacakan ayatnya di surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Insyaallah. Maka inilah yang harus kita tumbuhkan, dan supaya kita bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, pertama kita harus punya ilmunya dulu. Kita melakukan pengenalan. Jangan sampai salah. Nanti yang ma'ruf kita ingkari, yang mungkar malah kita amar, kita suruh. Kita mesti tahu dulu mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Jadi punya modal, oh ini yang benar, ini yang kita tahu. Yang kedua, yang sudah kita tahu itu harus dinasehatkan, diucapkan. Gak bisa amar ma'ruf itu diem, harus diucapkan, disampaikan ya. Dengan cara yang baik, kabar gembira, menyampaikan busyra. Kemudian yang ketiga, ini
Setelah kita punya ilmunya, nggak cukup punya ilmu, tapi juga kita sampaikan, jadikan nasihat. Nah, namanya nasihat itu kan bisa perintah, bisa juga larangan. Itu nasihat larangan. Umum, nasihat itu berarti isinya bisa ngajarin, nyuruh, bisa juga ngoreksi, ngelarang. Yang ketiga ini, berulang kali dan tanpa putus asa. Hari ini terus, besok lagi. Sales itu kan kalau jualan nggak sekali dua kali dia, bolak-balik dia. Apalagi kita mengajarkan ilmu Allah berulang kali. Artinya amar ma'ruf itu tidak cuma habis ngaji saja. Kapanpun kita melihat hal yang tidak baik, semangat untuk mengingatkan dan menasihati. Nah, inilah 3 hal yang bisa kita lakukan supaya amar ma'ruf nahi mungkar kita itu bermanfaat dan tepat sasaran. Kita tahu dulu ilmunya, mana yang benar, mana yang salah, nasihatkan, sampaikan. Yang ketiga, nah ini, berulang-ulang terus kita lakukan, tidak pernah berhenti. Sepanjang hayat kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang sedikit bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah berikan kepada kita semua kekuatan dan kemudahan untuk bisa menjadi bagian umat yang terbaik yang Allah cirikan dengan beriman kepada Allah, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.